Iya Pak, perkenalkan kami dari Universitas Unindra ingin mewawancarai terkait kurikulum sekolah kepada Bapak Indra. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, bersedia. Untuk pertanyaan pertama itu adalah apa landasan yang digunakan sekolah dalam menyusun kurikulum suatu pendidikan? Kurikulum itu disusun berdasarkan permen dari Kementerian Pendidikan. Iya. Salah satu isinya adalah struktur kurikulum. Berdasarkan struktur itulah kami menyusun kurikulum yang kita gunakan dalam tahun berjalan. Baik, untuk pertanyaan kedua dibacakan oral. Kemudian Pak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana proses penyusunan visi misi tujuan sekolah agar selaras dengan kurikulum? Baik, biasanya untuk visi misi sekolah memang harus selaras dengan kurikulum. Itu biasanya menyesuaikan dengan perkembangan di luar lah gitu ya. Harus sejalan dengan yang ada di sekolah. Biasanya kami mengambil ide-ide itu dalam rapat kecil dulu dengan Kaprok. Selanjutnya baru kami keluarkan ke guru-guru dan warga sekolah. Seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga akan dibacakan oleh Riza. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam perencanaan dan penyusunan kurikulum di sekolah ini, Pak? Baik. Ya, yang terlibat dalam perencanaan kurikulum itu hampir semua stakeholder yang ada. Misalnya dari Kaprok terutama ya, karena mempunyai pengetahuan yang lebih di bidang jurusannya masing-masing, nanti akan diakomodir dalam kurikulum. Selanjutnya juga keterlibatan dari guru-guru, juga tim yang dibentuk, tim kurikulum. Jadi itu nanti dikolaborasikan sehingga nanti terbentuklah jadilah sebuah kurikulum untuk tahun berjalan. Untuk pertanyaan keempat akan dibacakan oleh Dimas. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana struktur kurikulum disusun di sekolah ini, Pak? Kalau untuk saat ini struktur kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum Merdeka yang pendekatannya pembelajaran mendalam, dan semua unsur-unsurnya yang ada di pembelajaran mendalam itu kita tuangkan dalam kurikulum yang kami susun. Itu biasanya juga ada keterlibatan dari dunia industri ataupun orang tua yang nanti diundang dalam rapat dengan komite. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Aan. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja muatan lokal yang dimasukkan ke dalam kurikulum, Pak? Muatan lokal pada saat ini adalah yang ada unsur daerahnya, baik itu olahraga daerah, kesenian daerah, ataupun tari-tarian daerah, ataupun kebudayaan daerah. Itu untuk seni budaya. Oke, baik. Muatan lokal. Kalau muatan lokal yang kita punya guru bahasa Jerman, jadi kita tambahkan bahasa Jerman. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah sekolah memberikan ruang bagi kegiatan reguler dan ekstrakurikuler dalam kurikulum? Yang dimaksud reguler? Reguler itu kayak pembelajaran di kelas. Kalau ekstrakurikuler yang ini yang di luar dari dalam kelas, kayak pramuka dan lain sebagainya. Kalau kegiatan ekstrakurikuler itu kita kita leluasakan siswa untuk bisa mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya ekstrakurikuler pramuka. Itu juga ada kegiatan panitia inti dan seluruh dari anggota pramuka. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler untuk macam-macam olahraga, juga itu kami datangkan pelatihnya biar bisa maksimal dalam ekstrakurikuler cabang olahraga tersebut. Begitu juga misalnya untuk ekskul film, kita juga ada eksibisi film. Jadi semua jurusan itu mempunyai mempunyai ekstrakurikuler yang berbeda sesuai dengan minat siswa. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dijelaskan oleh Aurel. Untuk pertanyaan terakhir, kurikulum apa yang dikembangkan di sekolah? Ya, kurikulum yang kita pakai sekarang ada, tadi saya bilang kurikulum Merdeka
dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang juga lagi disosialisasikan atau lagi lagi diwajibkan oleh pemerintah untuk daerah DKI itu langsung untuk pembelajaran mendalam. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih ya Pak Indra atas ketersediaannya dalam menjawab pertanyaan kami. Terima kasih Pak Indra. Iya, kenalkan kami dari Universitas Unindra dari jurusan Pendidikan Ekonomi mau menanyakan perihal terkait kurikulum dengan Ibu. Sebelumnya nama Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Iyati Rani Pardede. Baik, untuk itu pertanyaan Ibu sudah siap? Udah, baik. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana sekolah memastikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa? Ya, kalau yang pertama sebelum melaksanakan di dalam kelas itu sebenarnya bidang kurikulum itu akan melihat program atau RPP-nya gitu ya. Apakah sudah berbentuk diferensiasi apa tidak? Karena biasanya ada pemeriksaan dari pihak kurikulum. Nah, kalau misalnya pelaksanaannya di kelas, ya itu tadi saya bilang tergantung kepada guru masing-masing bagaimana menilai atau perbedaan dari anak-anak itu di setiap kelas dan kemampuannya masing-masing. Nah, kalau saya pribadi biasanya ketika saya membuat satu pertanyaan misalnya, lalu ada beberapa anak yang bisa jawab, itu berarti saya anggap itu dia bisa mengikuti itu. Nah, ternyata kalau ada misalnya anak-anak tidak bisa menjawab, saya akan turunkan dengan pertanyaan yang levelnya lebih rendah, lalu nanti anak itu kalau bisa menjawab itu berarti levelnya udah saya mengetahui segini levelnya. Tetapi kalau misalnya belum bisa, saya akan turunkan lagi. Jadi sesuai kepribadian muridnya terlebih dahulu. Kemampuan anaknya. Kemampuan anak gitu. Iya. Nah, tapi kadang-kadang kita punya kesulitan. Iya. Punya kesulitannya itu waktu yang terbatas. Misalnya kan hanya 2 kali 45 menit. Iya. Kalau kadang-kadang kita tidak bisa melayani secara satu persatu sesuai dengan kemampuan anak itu. Iya. Kenapa? Di samping terbatasnya waktu dan juga kadang-kadang kita istilahnya mungkin ya salah ini loh. Iya, salah memberikan. Salah ternyata mengartikan. Kita ketika kita memberikan pertanyaan, kita menganggap ini anaknya levelnya segini, padahal belum tentu juga gitu. Jadi dari tingkat yang mungkin nanti akan kita ambil menengah sampai yang sesuai dengan level mereka. Gitu, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Aurel. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kurikulum? Iya, betul. Dukungan orang tua dalam pelaksanaan kurikulum. Nah, gimana ya saya bilangnya? Kalau misalnya ada juga anak-anak orang tua itu misalnya bertanya misalnya anak saya seperti apa di kelas, tapi pada saat biasanya itu hanya pembagian rapor saja. Pembagian rapor saja. Karena ketemunya kita dengan orang tua secara face to face-nya itu adalah pada saat bagi rapor. Jadi ya mungkin disitulah orang tua dengan mengetahui kemampuan atau bagaimana anak-anak itu di sekolah. Hanya sebatas itu saja, tapi ada juga sih orang tua misalnya kita kan punya grup ya, grup wali murid di WA gitu ya. Nah itu kadang-kadang juga orang tua kita kasih masukan, misalnya ke anaknya, Bu ini anaknya gimana ini gitu kan. Tapi itu bukan hanya dari sisi kurikulumnya, sebenarnya dari sifat dan karakternya di kelas juga kita akan komunikasi dengan orang tua, termasuk diantaranya tingkat kehadiran anak-anak tersebut. Kalau anaknya tidak bermasalah, ya biasanya kita enggak ini sih. Gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara sekolah melakukan evaluasi terhadap efektivitas kurikulum?
Evaluasi ya. Iya, betul. Nah, kalau yang kurikulum itu kan istilahnya kan tuntas ya. Iya. Harus tuntas ya. Jadi ketika per materi itu guru-guru pasti mengadakan mulai dari proses latihan tes secara sumatif gitu ya. Pokoknya tes ya setelah habis materinya baru nanti ada tes yang akhir kan gitu kan. Nah, di akhir daripada semester itu juga kan kita melakukan tes asesmen sumatifnya. Iya. Itu. Jadi sebelum sumatifnya itu berarti guru-guru sudah membuat tes-tes sebelumnya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya dibacakan oleh Dimas. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk memperbaiki kurikulum? Iya, untuk Kalau evaluasi untuk kurikulum itu biasanya ya kita istilahnya mengupgrade ini sih sebenarnya cara belajar kurikulum. Apa sih namanya termasuk perencanaan pembelajaran. Kan biasanya kan ada yang terbaru biasanya. Nah, biasanya kalau misalnya ada di antara teman-teman dapat pelatihan kurikulum yang terbaru, itu biasanya kita akan dikumpulkan. Nah, terus ya itu nanti guru-guru akan mengaplikasikannya di kelas. Nah, lalu nanti tergantung gurunya, misalnya itu bisa dilaksanakan apa tidak. Tapi nanti itu akan ketika akan ada rapat begitu berikutnya, biasanya kan kita ada rabulin itu namanya. Nah, itu biasanya guru-guru akan menetapkan di sana. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dipaparkan oleh Aku akan membacakan pertanyaan selanjutnya, Bu. Bagaimana cara sekolah menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan iptek dan kebutuhan dunia kerja? Iya. Kalau karena kita kan SMK ya. Iya. Nah, biasanya kurikulum kita itu sudah dipalidasi dengan dengan dunia industri. Kebetulan kita juga kan PK. Iya, betul. Nah, PK itu juga istilahnya dunia industri sudah memberikan misalnya ini loh sekarang yang dipakai di perusahaan-perusahaan. Jadi nanti masing-masing nanti jurusan itu akan memvalidasi ke perusahaan-perusahaan sesuai dengan jurusan masing-masing. Berarti dijelaskan kalau misalnya murid dari sini sudah disalurkan ke perusahaan-perusahaan tersebut ya? Ada yang MOU, ada yang enggak. Nah, kalau yang MOU itu biasanya ada yang merekrut langsung, bahkan ketika kita sebelum pelepasan anak-anak kelas 12 yang baru lulus itu kadang-kadang sudah ada perusahaan yang mengatakan, ayo dong kita ini butuh ini, jurusan ini. Walaupun tidak terlalu banyak tapi kan istilahnya ada. Nah, cuman anak-anak itu sekarang juga banyak yang melanjut ke kuliah. Kan kalau tujuan dari SMK itu sekarang ada 3 kan. Masih ingat nggak? Udah enggak. Yang pertama itu sebenarnya adalah bekerja. Yang kedua buka usaha. Yang ketiga baru melanjut. Karena di sini juga dibuatkan usaha yang ini LC ya. Iya, itu mah untuk prakteknya anak-anak di sini. Nah, kalau tingkatannya sebenarnya kan bekerja dulu. Terus tapi anak-anak sekarang banyak yang membalikannya maksudnya lebih banyak yang melanjut. Nah, kita kan ada juga yang masuk UI kan tahun Iya, betul. Gitu. Iya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa inovasi yang dilakukan sekolah dalam pengembangan kurikulum? Ya itu tadi kan kita setiap kali ada pelatihan yang dari dinas, dari mana-mana aja gitu ya, itu biasanya guru-guru akan ikut. Biasanya mungkin perwakilan ya, tapi nanti akan didiseminasi oleh guru yang pelatihan tersebut di ruangan kita, di ruang rapat.
baik itu pada saat rabulin ataupun diminta waktu tertentu untuk diseminasi kurikulum tersebut. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pembicaraan orang. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Rencana pengembangan kurikulum ke depannya seperti apa? Iya, menurut Ya, Ibu. kalau menurut saya harus disesuaikan dengan kondisi anak-anak di sekolah masing-masing. Nah, jadi kalau menurut saya sih kurikulum yang sekarang sudah cukup bagus ya, karena katanya emang iya sih harus inovatif ya, harus kreatif, harus benar-benar menyenangkan kan gitu kan. Itu saya pikir memang sudah bagus, tapi masih tetap harus ada perbaikan-perbaikan. Iya, karena di kita sendiri seperti saya nih termasuk guru tua lah dibilang, atau guru yang sudah ini berusia lah gitu. Jadi dari sisi ininya juga selalu harus ditingkatkan, dari ipteknya harus selalu ditingkatkan, dari ilmu dari kurikulum itu sendiri harus selalu ditingkatkan. Oke Ibu, sudah selesai pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Oke, sudah. Udah.